Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang KPK dan FPB. Nah, pertama yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua atau lebih bilangan merupakan bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut. Nah, dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari nilai KPK? Nah, dalam mencari nilai KPK, kita bisa menggunakan dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode sederhana dan juga metode faktorial. Nah, metode sederhana akan saya jelaskan berdasarkan contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, soalnya yaitu tentukan KPK dari bilangan 4 dan 6. Nah, cara penyelesaiannya untuk menentukan KPK dari bilangan 4 dan 6, dengan menggunakan metode sederhana, kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan 4 apa-apa saja dan kelipatan 6 apa-apa saja. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini bahwa kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, sedangkan kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, setelah menentukan kelipatan dari 4 dan 6, barulah kita bisa mencari dan menentukan nilai dari KPK. Nah, nilai KPK adalah bilangan yang sama dan terkecil. Itulah nilai KPK. Nah, pada kelipatan 4 dan 6 ini, nilai terkecil dan yang sama itu adalah angka 12. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa KPK dari bilangan 4 dan 6 adalah 12. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang metode faktorial. Nah, metode faktorial di sini itu menggunakan pohon faktorial. Saya akan menjelaskannya berdasarkan contoh soal dan penyelesaiannya. Yaitu soalnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, dalam metode faktorial di sini kita harus menentukan terlebih dahulu nih pohon faktornya. Nah, pertama yaitu menentukan pohon faktor dari bilangan 4. Nah, seperti yang kalian lihat di sini bahwa pohon faktor dari bilangan 4 itu ada 2 dengan 2. Di mana kita menentukan 2 dengan 2 itu kita 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Maka pohon faktor dari 4 itu 2 dan 2. Sedangkan pohon faktor dari 6 yaitu 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Artinya pohon faktor dari bilangan 4 adalah 2 dan 3. Nah, setelah menentukan pohon faktor, kita menentukan lagi faktorial dari 4 dan 6. Nah, faktorial dari 4 dan 6 berdasarkan pohon faktor, itu faktorial 4 ada 2 dikali 2. Itu bilangan 2 dari pohon faktor. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Sedangkan faktorial dari 6 yaitu 2 dikali 3. Nah, setelah menentukan faktorial di sini, kita baru bisa mencari nilai KPK dari bilangan 4 dan 6. Dengan kita melihat, nah dalam menentukan KPK pada pohon faktor, kita harus melihat mana bilangan yang besar dan pangkat yang besar. Maka itulah jawaban dari KPK menggunakan metode pohon faktor atau metode faktorial. Nah, berdasarkan dari contoh soal dan penyelesaian sebelumnya, dapat kita mengetahui bahwa KPK dari bilangan 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Artinya 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita beralih ke FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. FPB dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Nah, cara mencari nilai FPB itu sama dengan KPK, itu menggunakan dua metode, ada metode sederhana dan metode faktorial. Nah, yang pertama itu metode sederhana. Di sini saya akan menyelesaikan memberikan penjelasan mengenai metode sederhana dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Yaitu tentukan FPB dari bilangan 5 dan 20. Nah, untuk menentukan KPK dengan menggunakan metode sederhana, kita harus mencari terlebih dahulu faktor bilangan 5 atau faktor yang bisa dibagi atau bilangan yang bisa dibagi dengan 5 atau 20. Artinya habis dibagi dengan kedua bilangan tersebut. Nah, faktor bilangan 5 di sini itu ada 1 dan 5. Sedangkan faktor bilangan 20 di sini ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20.
Nah, dalam menentukan nilai FPB kita harus melihat barisan faktor bilangan 5 dan 20 mana bilangan yang mempunyai nilai atau bilangan yang sama. Nah, dari penyelesaian dari contoh soal antara 5 dan 20, faktor FPB dari bilangan 5 dan 20 itu adalah 5. Selanjutnya yaitu metode faktorial. Nah, metode faktorial hampir sama dengan KPK. Di sini saya menjelaskannya dengan contoh soal dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, soalnya tentukan FPB dari bilangan 5, 2, 20. Sama seperti KPK, kita harus dalam metode faktorial kita harus menentukan pohon faktornya. Nah, pohon faktor dari 5 itu adalah 1 dengan 5, artinya 1 dikali 5 menghasilkan 5. Sedangkan pohon faktor 20 adalah 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Maka 2 kali 10 itu 20. Sedangkan 10 kita perkecil lagi. Artinya 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, setelah menentukan pohon faktor, kita harus mencari nilai faktorial bilangan dari 5 dan 20. Nah, dalam mencari faktor bilangan dari 5 dan 20, masih sama dengan KPK, yaitu faktor bilangan 5 itu adalah 1 dan kali 5, sedangkan faktor bilangan 20 adalah 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2 dikali dengan 5. Nah, setelah menentukan faktor bilangan, barulah kita bisa mencari nilai FPB dari bilangan 5 dan 20. Nah, berdasarkan faktorial bilangan dari 5 dan 20, FPB-nya itu adalah 5. Karena untuk menentukan nilai FPB, kita harus mencari nilai yang sama. Itulah dalam mencari nilai FPB. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan KPK dan FPB dalam bentuk soalnya cerita dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soal di sini saya akan tampilkan contoh soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal dalam bentuk cerita, kita harus membuat dan melihat dengan mencatat apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui dari soal tersebut itu adalah yang pertama Edo. Edo menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Nah, yang ditanya di sini yaitu titik di mana mereka bertemu kembali. Nah, yang pertama, setelah itu kita harus mencari kelipatan dari bilangan 90 dan 120. Nah, kelipatan 90 di sini itu ada 90, 180, 270, 360, 450 dan selanjutnya. Sedangkan kelipatan 120 di sini ada 120, 240, 360 dan 480. Nah, dalam menentukan KPK kita melihat pada barisan kelipatan bilangan tersebut mana bilangan yang sama dan yang terkecil. Nah, dari soal yang kita ketahui kelipatan antara bilangan 90 dan 120, nilai KPK-nya itu adalah 360 karena antara kelipatan 90 dan kelipatan 120 memiliki nilai kelipatan yang sama.